Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita senantiasa berusaha untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa berhati-hati dalam menjalani hidup ini. Jangan sampai kita mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Dan hal itu kita aplikasikan dengan cara senantiasa melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jihad fisabilillah adalah puncak dari Islam atau yang disebut dirwatus sanamil Islam. Dan tentunya makna jihad sangat luas. Sebagaimana Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah mengatakan bahwa ada 13 pintu jihad fisabilillah. Dan pintu pertama adalah yaitu talabul ilm, yaitu mencari ilmu agama atau belajar ilmu agama. Dan jihad fisabilillah yang berbentuk al-qital, yaitu berperang menggunakan senjata, membela agama Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan salah satu dari sekian pintu-pintu jihad. Dan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tentunya jihad dengan makna qital benar-benar pengorbanan tingkat tinggi. Apabila kita salat, maka kita beribadah dari sisi badan kita. Dan apabila kita berzakat, maka kita beribadah dengan harta kita. Dan seseorang yang beribadah haji, maka ibadah dengan badan dan hartanya. Maka orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hartanya, dengan badannya, dan kemungkinan juga berkorban dengan nyawanya yang satu-satunya. Maka tentunya jihad dengan makna qital ini adalah sebuah ibadah yang sangat tinggi sehingga disebut sebagai puncaknya Islam. Namun ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tentunya pintu jihad tidak selalu terbuka bagi kita semuanya. Mungkin di suatu masa atau di suatu zaman seperti yang sedang kita arungi, belum tentu ada peluang atau kesempatan untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Atau mungkin di sebagian wilayah Islam di sana terbuka pintu jihad, namun di wilayah yang kita tempati belum ada peluang untuk melaksanakan jihad dengan makna al-qital, yaitu berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala.
Walaupun memang pahala berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala sulit untuk ditandingi oleh amal yang lain. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu, di mana Syekh Nasiruddin Al-Albani mengatakan bahwa derajat hadisnya adalah sahih li ghairihi, bahwasanya telah datang seorang wanita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya suami saya adalah seorang tentara, seorang pejuang. Dia senantiasa berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia beramal seperti salat, maka aku mengikutinya. Aku bisa mengimbanginya dengan aku juga salat. Kemudian ketika dia beramal saleh dengan sedekah, aku bisa mengimbanginya dengan sedekahku. Tetapi ketika dia berangkat berperang di jalan Allah, aku tidak sanggup untuk menyalip atau menyamai apa yang telah dia lakukan." Lalu Rasulullah bertanya kepadanya, "Apakah jika kamu disuruh untuk puasa sepanjang hari dan tidak ada berbuka, kemudian kamu sholat malam tanpa tidur, dan kamu berzikir sepanjang waktu sampai suamimu kembali, apakah kamu sanggup?" Maka wanita ini menjawab, "Tentu aku tidak sanggup, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ketika engkau melakukan itu semuanya, maka tidak bisa mencapai 1/10 dari amalan suamimu." Kalau berdasarkan hadis ini, seolah-olah Rasulullah mengatakan bahwa tidak ada yang bisa mengalahkan pahala jihad fisabilillah. Namun ketika kita sandingkan dengan dalil-dalil yang lain, ternyata di sana terdapat beberapa dalil yang menjelaskan bahwa ada amalan-amalan yang mana pahalanya setara dengan pahala jihad fisabilillah. Saya kutip dari sebuah makalah yang berjudul Al-A'malus Salihatu Allati Ya'dilu Thawabuha Al-Jihadu Fisabilillah. Amal-amal salih yang mana pahalanya setimpal setara dengan jihad fisabilillah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara amal tersebut yang pahalanya setara dengan jihad fisabilillah, dan semoga kita diberi kemudahan, diberikan taufik, pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakannya. Yang pertama yaitu menolong janda-janda miskin dan juga fakir miskin. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-sa'iyu 'alal armalati wal masakini kal mujahidi fi sabilillah awil qa'imil laili as-sa'imi an-nahar." Dan orang-orang yang membantu, menolong, menghidupi janda-janda yang disebut armalah, yang secara asal adalah janda yang ditinggal suaminya meninggal di medan perang. Namun para ulama meluaskan makna armalah dengan seluruh janda-janda yang miskin, dan tidak ada kriteria apakah janda tersebut janda muda atau janda tua. Selama mereka miskin dan butuh bantuan, maka siapapun yang berusaha menghidupinya, membantunya, menolongnya, dan juga menolong fakir miskin, maka Rasulullah mengatakan kal mujahidi fi sabilillah, seperti seorang mujahid fi sabilillah, atau seperti orang yang terus-menerus melaksanakan salat malam, atau seperti orang yang terus-menerus melaksanakan ibadah puasa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Janda-janda miskin yang mana dahulunya ketika sebelum menjanda mereka dinafkahi oleh suami-suami mereka. Ketika suaminya meninggal dunia atau mungkin bisa saja diceraikan oleh suaminya, dalam keadaan miskin dia harus menghidupi dirinya, harus menghidupi anak-anaknya. Maka tentu ini adalah sesuatu yang sangat berat. Dan siapa yang berusaha meringankan kesulitan yang dialami para janda yang miskin ini, pahalanya seperti mujahid fi sabilillah. Berapa banyak orang yang mengurungkan niatnya untuk membantu janda-janda miskin dengan alasan takut terfitnah,
maka sesungguhnya ketika seseorang terhalang dari membantu mereka dengan alasan takut terfitnah, maka sejatinya mereka sudah terfitnah dengan ketidakpedulian mereka terhadap para janda yang miskin ini. Tentunya masih banyak cara di sana yang bisa kita lakukan untuk menolong mereka. Bisa kita minta tolong kepada istri kita untuk menyampaikan bantuan, atau orang ketiga yang bisa kita percaya dan meredam fitnah yang terjadi. Karena selama ini banyak orang yang memandang sebelah mata para janda, terutama janda-janda yang dianggap seperti pelakor dan lain sebagainya, sehingga berapa banyak di antara mereka yang kesusahan hidupnya lalu ditelantarkan oleh saudaranya kaum muslimin. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, peluang amalan yang setara dengan pahala jihad fisabilillah adalah menolong janda-janda miskin dan juga fakir miskin itu sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua, amal saleh yang setara pahalanya dengan jihad fisabilillah, sebagaimana yang tercantum dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalus salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyamil ashr." Ketika Rasulullah menyatakan bahwa tidaklah ada hari-hari di mana amal soleh di dalamnya lebih Allah cintai daripada 10 hari, yaitu 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Artinya Rasulullah menyatakan bahwa amal-amal soleh yang dilakukan pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah, dari jenis amal-amal soleh apa saja, apakah itu berupa puasa, apakah itu berupa sedekah, apakah membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah, dan termasuk juga melaksanakan ibadah kurban pada bulan tersebut, maka amal-amal soleh itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Rasulullah ditanya, "Ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah, bagaimana dengan jihad fisabilillah? Apakah juga bisa tersalib atau bisa terlampaui dengan amalan-amalan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah?" Maka Rasulullah menjawab, "Walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malih wa lam yarji min dzalika bisyai." Bahkan dengan jihad fisabilillah tidak bisa dilewati atau setara, kecuali kalau ada orang yang keluar berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan jiwanya dan hartanya lalu tidak kembali sama sekali, maka barulah itu bisa melampaui amal soleh atau pahala amal soleh di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, amal soleh yang pahalanya setara dan hampir disamakan dengan jihad fi sabilillah adalah amal-amal soleh di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang ketiga yaitu adamu takhiris salati an waqtiha au awali waqtiha. Yang ketiga adalah tidak mengakhirkan salat dari waktunya, atau maksudnya dari awal waktunya. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ada seorang Ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sa'altun nabiyya sallallahu alaihi wasallam," saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ayyul a'mali atau ayyul amali ahabbu ila Allah azza wajal?" Wahai Rasulullah, apakah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka beliau menjawab, as-salatu ala waqtiha, yaitu salat pada waktunya. Yang dimaksud adalah as-salatu fi awwali waqtiha, salat di awal waktu. Ini adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma ayun, kemudian apa lagi wahai Rasulullah? Qala tsumma birrul walidain, kemudian berbakti kepada kedua orang tua. Qultu tsumma ayun, kemudian aku mengatakan apa lagi wahai Rasulullah? Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala tsumma al jihadu fi sabilillah, maka itu adalah jihad fi sabilillah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah,
Rasulullah SAW menyandingkan 3 amalan ini. Dengan kata lain artinya keutamaannya hampir sebanding. Yang pertama salat di awal waktu, yang kedua berbakti kepada kedua orang tua, dan yang ketiga adalah jihad fi sabilillah. Ini menunjukkan deretan amalan ini pahalanya hampir setara. Oleh karena itu, siapapun di antara kita yang tidak ada uzur yang syar'i, maka diusahakan salat untuk di awal waktunya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Amalan yang keempat yang mana pahalanya setara dengan jihad fi sabilillah adalah intidharus salati ba'das shalah, menunggu salat setelah salat. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'ud darajat. Maukah aku beritahukan, maukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang bisa menghapus kesalahan-kesalahan kalian, sesuatu yang mana Allah akan hapus kesalahan-kesalahan kalian dan Allah akan tinggikan derajat kalian. Qalu, mereka menjawab, bala ya Rasulullah, ya wahai Rasulullah, apa itu? Qala, lalu Rasulullah bersabda, isbagul wudu'i 'alal makarih wa kasratul khuta ilal masajid wa intidharus salati ba'das salat fadzalikumur ribat. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah mengatakan bahwa perbuatan atau perkara yang mana Allah akan hapus dosa-dosa seseorang dan Allah angkat derajat orang tersebut, yang pertama adalah menyempurnakan wudu di saat tidak suka untuk berwudu. Ada kalanya kita merasa berat untuk berwudu, misalkan dalam suhu yang sangat dingin atau sedang malas berwudu, lalu kita sempurnakan wudu kita. Tentunya apabila tidak membahayakan diri kita, karena apabila ada mudorot maka wudu ini diganti dengan tayamum. Tetapi ketika tidak ada bahaya, hanya sekedar malas, ketika berat melaksanakan wudu lalu disempurnakan, maka ini perkara yang pertama. Yang kedua, wa kasratul khuta ilal masajid, memperbanyak langkah menuju masjid Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak langkah, semakin banyak dosa yang diampuni dan semakin tinggi derajat yang Allah berikan. Kemudian yang ketiga adalah intidharus salati ba'das shalah, itu menunggu salat setelah salat. Yang paling memungkinkan biasanya adalah setelah salat maghrib menunggu datangnya salat isya. Memang ada perbedaan pendapat dari kalangan ulama. Sebagian mengatakan bahwa menunggu itu artinya datang ke masjid, salat, kemudian menunggu salat berikutnya. Kemudian ada lagi pendapat yang lain, yaitu walaupun dia pulang ke rumahnya tapi dia selalu menantikan salat berikutnya. Dan sebagian lagi mengatakan bahwa yang dimaksud adalah seseorang yang hatinya tertaut dengan masjid, sebagaimana dalam hadis warujulun qalbuhu mu'allaqum bil masajid, seorang lelaki yang hatinya tertaut dengan masjid, dia selalu menanti datangnya waktu salat. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahkan dalam penjelasan makalah ini dijelaskan bahwa zahir hadisnya adalah intidharus salati ba'da salat, menunggu, dan menunggu di sini tidak dijelaskan secara rinci apa aktivitas di dalamnya. Apakah harus ngaji, ikut kajian, atau membaca Al-Quran atau berzikir, maka tidak dijelaskan secara rinci sehingga dihukumi secara mutlak pokoknya menunggu waktu sholat berikutnya setelah sholat. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang terakhir, yang kelima, amalan yang pahalanya setara dengan jihad fi sabilillah adalah sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah. Beliau bercerita, ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam yasta'dzinuhu fil jihad. Ada seorang lelaki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan lelaki ini meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berangkat berjihad fi sabilillah. Kemudian Rasulullah bertanya kepadanya, apakah kamu punya orang tua? Maka lelaki ini menjawab, ya, saya masih punya orang tua. Lalu Rasulullah menegaskan, fafihima fajahid, maka pada keduanya berjihadlah kamu.
Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka ketika jihad ini tidak berlaku hukum fardu ain, di mana Amirul Mukminin kaum muslimin memerintahkan atau memobilisasi kaum muslimin untuk berangkat berjihad, atau bukan karena diserang kampung kita, maka jihad untuk orang tua lebih didahulukan. Sebagaimana dalam riwayat ini, seorang lelaki minta izin kepada Rasulullah untuk berjihad, lalu bertanya Rasulullah kepadanya, apakah kamu punya orang tua? Dan dijawab iya, maka berjihadlah kepada orang tuamu, artinya berjuang untuk berbakti kepada keduanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah beberapa amalan di mana amalan tersebut pahalanya setara dengan jihad fi sabilillah. Yang pertama, menolong dan membantu janda-janda miskin. Kemudian yang kedua, yaitu tidak mengakhirkan sholat dari waktunya atau sholat pada awal waktu. Kemudian yang ketiga, yaitu yang ketiga tadi adalah yang ketiga yaitu amal soleh pada 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Kemudian yang keempat yaitu berbakti kepada orang tua. Dan yang kelima yaitu menunggu sholat setelah sholat. Inilah 5 amalan yang pahalanya setara dengan jihad fisabilillah. Semoga kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan amal-amal soleh tersebut. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada khutbah yang kedua ini kami menambahkan sedikit dari khutbah yang pertama, bahwasannya apabila memang benar-benar pintu jihad itu terbuka di hadapan kita, dan tentunya jihad yang syar'i, jihad yang sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tentunya kita akan ambil peluang tersebut. Dan tidak bisa kita beralasan bahwa saya tidak perlu berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala karena saya sudah melakukan amalan-amalan yang pahalanya setara dengan jihad fi sabilillah. Kita ikuti bagaimana perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga perjuangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Rasulullah dan para sahabat mereka juga sangat gemar membantu fakir miskin, membantu janda-janda miskin? Bukankah juga Rasulullah dan para sahabat senantiasa salat di awal waktunya? Bukankah juga Rasulullah dan para sahabat menunggu salat setelah salat? Dan juga Rasulullah dan para sahabat di antara mereka juga senantiasa berbakti kepada kedua orang tuanya. Maka bukan berarti setelah melakukan itu semua lantas Rasulullah dan para sahabat meninggalkan berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala ketika pintu jihad itu terbuka di hadapan mereka. Bukankah sirah nabawiyah menjelaskan kepada kita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan 27 kali ghazwah dan 35 kali sariyah. Kalau ditotal menjadi 62 kali. Artinya dalam kurun 9 tahun, dari mulai tahun ke-2 Hijriah sampai akhir hayat beliau berperang dalam setahun kurang lebih 6 sampai 7 kali berperang. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, apabila peluang untuk jihad dengan arti berperang di jalan Allah itu terbuka bagi kita dan jihadnya sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tentu kita ambil bagian di dalamnya. Tetapi ketika kesempatan itu belum ada, maka kita ambil kesempatan lain dengan amal-amal yang lain yang pahalanya setara dengan jihad fi sabilillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengokohkan hidayah yang ada dalam diri kita dan menjadikan kita senantiasa istiqomah di atas hidayah tersebut. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir
lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wa ghalabatid daini wa qahrir rijal. Rabbana atmim lana nurana wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.